Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa bukan? Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang yes Lord, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Sekali lagi kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan kami datang beribadah, tapi karena kemurahan, kebaikan, anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami datang ke tempat ini untuk boleh beribadah. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang saat ini berada di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga yang menyaksikan ibadah ini Tuhan melalui streaming ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu.
Engkau adalah Tuhan yang adalah Roh, yang mampu menjamah setiap hati orang dimanapun kami berada Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, maka firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi penghiburan yang besar bagi kami. Bapa, pagi hari ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, terkhususnya telinga kami Tuhan, untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami. Apapun yang menjadi kelemahan kami, kesalahan kami, dosa kami Tuhan sepanjang minggu ini, kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu memampukan kami untuk mendengar dengan baik. Bukan karena kepandaian, bukan karena kepintaran kami, tapi Roh-Mu yang berbicara Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Shalom umat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya minggu ini kembali kita boleh beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang sulit untuk beribadah hari-hari ini, tapi saya percaya kalau kita masih boleh beribadah, itu semua Tuhan yang memberikan kita kebaikan dan kemurahan-Nya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana mengalami perubahan dan belajar dari 4 hewan. Masih ingat 4 hewan itu? Masih ingat? Semut, ya, terus apa? Pelanduk, belalang, dan cicak. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana seseorang yang betul-betul boleh mengalami terobosan. Bagaimana apa yang saya sampaikan selama 3 minggu terakhir, itu ada aplikasinya. Di Alkitab itu ada cerita kisah nyata yang ditulis oleh Alkitab, bagaimana orang-orang ini boleh mengalami terobosan dan boleh membawa orang yang bahkan sudah dalam kelemahan yang paling lemah dalam hidupnya, boleh mengalami terobosan dalam hidupnya. Ya, terobosan itu berbicara bukan hanya secara finansial, bukan hanya secara kehidupan jadi lebih baik, tapi juga kesembuhan, tapi juga terobosan secara iman, ya, terobosan secara rohani. Itu juga terobosan. Ya, jadi mari kita perhatikan hidup kita baik-baik di hari-hari terakhir ini. Efesus 5 katakan, perhatikanlah hidupmu, pergunakanlah waktu dengan baik. Perhatikan hidup kita. Ada amin saudaraku. Jadi mari kita lihat di Markus 2 ayat 1-5 dan ayat yang ke-12. Saudara nanti di rumah bisa baca, itu satu perikop sebenarnya sampai ayat yang ke-12. Tapi saya akan ambil di 1-5 dan ayat yang ke-12. Ya, judul khotbah hari ini adalah kehidupan yang mengalami terobosan. Coba kita lihat di sana, judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ya. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang. Sekali lagi saya garis bawain, waktu Yesus datang. Ada amin? Datang lagi kemana? Ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Katakan tidak ada lagi tempat. Ya, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan apa? Firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakan iman mereka. Ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, saudara nanti baca lanjutannya sendiri. Tapi ayat 12-nya ini menarik, diakhiri dengan kata-kata ini. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub.
lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ada amin? Ada amin, saudaraku? Mari kita renungkan hari-hari ini. Ada banyak sekali orang, termasuk orang Kristen, yang hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan atau pertumbuhan, membosankan. Ya, kondisi ini juga dialami oleh banyak orang Kristen yang bermimpi hidupnya itu mengalami terobosan, mengalami dan rindu untuk menikmati janji-janji Tuhan yang besar. Tapi sayangnya tidak semua mengalaminya. Halo? Tidak semua mengalaminya, bahkan tidak sedikit orang mulai menjadi lemah dan putus asa. Itu yang dikatakan kitab Ibrani. Betul? Ada dikatakan bahwa penyakit orang percaya itu yang paling menakutkan adalah lemah dan putus asa. Hati-hati, ya, mulai frustasi, ya. Mulai ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah benar Tuhan mau tolong saya? Apakah benar mujizat masih ada? Apakah benar terobosan itu bisa terjadi dalam hidup saya? Ya. Tapi saya mau mengatakan kabar baiknya. Mukjizat masih ada. Terobosan pasti terjadi. Saudara harus percaya keadaan bisa berubah. Ya. Pembalikan keadaan itu ada di dalam Tuhan. Dan cerita perikop ini telah membuktikannya. Ada amin, saudaraku. Tidak ditulis berapa lama orang ini lumpuh, betul? Kalau di satu peristiwa yang lain, yang di kolam Bethesda ada orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Di pintu gerbang di Bethesda itu, betul? Pintu gerbang bait Allah itu. Saudara, menurut saudara, Yesus sudah menyaksikan orang itu enggak dari kecil? Iya, sudah. Waktu itu kan dia umur 30 tahun, waktu dia mulai pelayanan, betul? Berarti dari dia kecil, dari umur 12 tahun waktu dibawa ke bait Allah itu, dia sudah saksikan nggak itu orang? Sudah, karena sudah 38 tahun dia di situ. Ya. Ternyata setelah dia memulai pelayanan, dia lihat lagi orang itu masih di situ, belum bergerak, belum ngalamin apapun, belum disembuhkan. Ya. Jadi saudara, jangan khawatir. Setiap kita ini punya kesempatan ngalamin yang namanya dipulihkan Tuhan. Tuhan itu sudah lihat hidup saudara bahkan sejak dalam kandungan ibumu. Ada amin, saudaraku. Jadi tidak ada orang yang semestinya berkata, kayaknya Tuhan gak mau tolong saya. Gak ada itu. Setiap kita, seburuk apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sudah pernah dan Tuhan sudah tahu keadaanmu sebelum-sebelumnya. Bahkan sejak dalam kandungan ibumu, Tuhan tahu siapa engkau. Ya, tinggal nanti kita lihat poin apa yang mesti kita pahami. Bagaimana kita boleh mengalami terobosan seperti orang lumpuh ini. Tidak ditulis berapa lama orang ini lumpuh, betul? Tidak ditulis, betul? Berapa lama? Ya. Dan kita lihat kenapa dia boleh mengalami terobosan di dalam hidupnya. Kenapa dia boleh mengalami kesembuhan. Kenapa dia boleh mengalami pemulihan. Ada amin? Kenapa dia boleh dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian. Betul tidak? Melalui hidupnya yang lumpuh, justru bukan salah siapa-siapa. Ada kan kata Tuhan kepada murid-muridnya ketika melihat ada anak yang buta itu, betul? Salah siapakah ini? Salahkah orang tuanya? Tuhan bilang tidak salah siapapun. Justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupannya. Jadi saudara, seburuk apapun keadaan kita, siapa yang percaya seburuk apapun kondisi kita hari ini, suatu saat Tuhan akan pakai kita untuk kemuliaannya. Selalu saja ada kesempatan Tuhan akan pakai kita. Ada amin? Apa saja yang perlu kita perhatikan? Ya. Yang pertama, kalau kita mau ngalamin terobosan, kita harus pahami di pikiran kita harus tanam ini baik-baik. Yang pertama itu kita mengerti waktu Tuhan. Ingat, saya pernah bagikan, kita harus punya roh, minta sama Tuhan roh seperti Bani Isakar.
Mengerti masa dan waktu. Ada amin, saudaraku. Mengerti waktu Tuhan. Tadi barusan kita nyanyikan kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah. Apa? Lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Saudara, untuk ngerti waktu Tuhan jelas gak mudah. Bilang sama sebelah-sebelahmu, mau ngerti waktu Tuhan? Gak mudah. Gak mudah. Tapi kita harus percaya waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan terobosan kalau kita ngerti waktu Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu punya waktu yang tepat dalam kehidupan kita yang disebut Kairos. Waktu Tuhan. Kalau kita hidup sekarang ini, waktunya manusia itu namanya Kronos. Kita jalani setiap hari, betul? Tapi kalau waktunya Tuhan, itu gak bisa kita reka-reka, gak bisa. Kalau dia sudah datang waktunya, gak ada yang bisa menahannya. Kalau waktu Tuhan atas hidupmu, apapun kondisimu, kalau sudah waktu Tuhan, gak ada yang bisa menghalangi berkat itu datang. Gak ada yang bisa menghalangi kesembuhan itu datang. Gak ada. Ada amin, saudaraku. Ya, jadi orang ini kita harus mengerti waktunya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus ngerti waktu yang tepat, ya. Jangan memaksa Tuhan dan jangan memaksa diri. Halo, jangan dipaksain, jangan, saudaraku, ya. Saudara akan frustasi, kelelahan, kecapean, kecewa, marah kalau saudara lakukan itu. Kalau saudara paksa Tuhan di dalam doa-doamu, di dalam keinginanmu, saudara paksa diri, hal-hal itu akan terjadi. Frustasi, kecewa, capek, dan ujung-ujungnya apa? Stagnan, dan lebih parah lagi mundur, saudara. Hati-hati, ya. Jadi untuk kita bisa mengerti waktu Tuhan, kita harus sabar, katakan sabar. Sabar menunggu dan bertekun. Ya, bertekun dalam apa? Dalam perkara-perkara Tuhan. Bertekun di dalam apa? Merenungkan firman Tuhan. Bertekun dalam apa? Berdoa. Bertekun dalam apa? Apa yang Tuhan suruh kerjakan, tekuni aja. Ya. Sabar aja, tunggu aja. Saudara tahu nggak? Siapa yang bilang enak Elia suruh tunggu di Sungai Kerit? 3,5 tahun suruh nunggu di sungai itu. Gak ngapa-ngapain. Saya percaya dia cuma suruh tunggu waktunya Tuhan. Mungkin dia berdoa di situ, dia merenungkan segala apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya. Kalau dia mau makan, Tuhan kirimkan burung gagak, betul nggak? Pagi sama sore, betul? Dia tunggu. Dan saudara pikir disuruh tunggu di Sungai Kerit itu nggak butuh hikmat? Butuh. Siapa yang tahu koordinatnya? Koordinat di mana burung itu akan kasih makan? Nggak dikasih tahu. Sekian lintang utara, sekian ini. Nah di situ titiknya. Kau tunggu di situ. Enggak. Kenapa bisa tepat burung gagak itu ngasih makan? Hikmat. Nggak mungkin. Dulu belum ada ilmu ukur ini. Geografi segala macam itu. Hikmat. Di mana titiknya, betul? Luar biasa itu. Saya waktu renungan, wih luar biasa ya. Nggak gampang loh. Sungai Kerit itu besar, panjang. Di mana titiknya burung itu mau kasih makan? Di mana Elia harus nunggu? Itu butuh ketepatan. Orang yang sabar nunggu waktu Tuhan, orang yang sabar dan bertekun di dalam firman Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh mengalami namanya ketepatan di dalam Tuhan. Tepat
tepat mereka itu kerjakan apa yang Tuhan lakukan. Makanya waktu Musa dan orang-orang Israel disuruh bangun tabernakel itu kan alatnya ini. Tuhan minta orang-orang yang khusus. Tuhan pilih orang khusus, betul nggak? Yang membuat tepat seperti apa yang dia katakan, betul tidak? Orang-orang yang dikhususkan itu akan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Ya waktu Nabi Nuh disuruh bikin bahtera itu, dia akan dikatakan melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Makanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti waktu Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan itu, mereka akan tahu tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Waktunya pun tepat, nggak kurang nggak lebih, tepat ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, percayalah, waktu-waktu kita bertekun saat teduh, baca firman, itulah waktu Tuhan. Kalau ada yang tanya sama saudara, kapan waktu Tuhan? Apa jawaban kita? Oh, waktu Tuhan itu adalah waktu kita bersama dengan Dia. Kapan itu waktu terbaiknya? Saat-saat teduh kita. Makanya bertekunlah di saat-saat teduhmu. Bertekunlah di dalam kesendirianmu bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita bertekun di dalam waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu waktu yang tepat untuk kau bergerak. Waktu yang tepat untuk kau melangkah. Waktu yang tepat untuk kau mengalami terobosan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, saat-saat teduh kita itu penting. Karena di waktu itulah kita akan mengerti kapan Tuhan mau melakukan sesuatu atas hidup kita. Ada amin saudaraku? Ada amin. Saya nggak akan ngajarin saudara perkara-perkara yang heboh-heboh, yang di awang-awang, enggak. Kekristenan adalah kekristenan kehidupan kita sehari-hari. Kekristenan yang kita harus alami sehari-hari. Ya, kelihatannya simpel tapi sulit seringkali untuk dilakukan. Karena kesibukan kita, karena banyaknya hal yang kita pikirkan, karena banyaknya perkara yang kita renungkan dan itu mengganggu, mendistract prioritas kita. Ingat, prioritas kita yang paling utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan oleh Tuhan. Ada amin? Jadi lihat ya, lihat ayatnya itu, jelas sekali ayatnya. Ayatnya itu bunyinya di ayat yang pertama itu, lihat. Itu jelas sekali waktunya. Ya. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus. Waktu Yesus itu artinya waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Kapan Tuhan datang dalam hidup kita? Setiap hari sebenarnya. Tapi kadangkala kita nggak ngerti. Kita pikir hal yang lain lebih penting. Siapa yang percaya Tuhan itu undang kita setiap hari? Mari datang engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Siapa kalau sudah ngalamin masalah tiba-tiba ditolong Tuhan, tiba-tiba ada jawabannya gini, lega. Ada amin? Satu hal yang menjadi beban ketika dilepaskan kita akan merasa lega. Ingat, kita hanya mengalami kelegaan yang sesungguhnya waktu kita menerima undangan Tuhan setiap hari. Ada amin saudaraku? Ingat ya, siapa yang mau ngalamin terobosan? Siapa yang mau ngalamin terobosan? Ingat, tiap hari Tuhan punya waktunya untuk engkau. Terobosan itu bisa terjadi kapan saja. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari ini kau kerjakan ini, hari ini kau akan ngalamin ini. Kita jadi seperti orang Bani Isakar, ngerti kita. Ngerti mau lakukan apapun. Ada amin saudaraku.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ngalamin terobosan, bukan hanya kita ngerti waktu Tuhan, kita juga harus mendengar dan percayai firman Tuhan. Ya, ayat kedua kan jelas sekali dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Wah, saya rindu kalau rumah Tuhan itu nggak ada lagi tempat, saudaraku. Orang tuh tahan nunggu di depan pintu. Saya sudah pernah nyaksikan itu di satu gereja, tapi bukan di Indonesia, di luar negeri. Orang tuh ngantri di depan pintu gereja, padahal gereja sudah ditutup, udah nggak bisa masuk lagi, tapi orang masih nunggu. Karena ada ibadah berikutnya. Enggak pulang orangnya, enggak. Loh, kalau di Indonesia, tutup balik uang. Ini nunggu. Wah, saya bilang keren ini. Berarti orang-orang itu mengalami Tuhan di rumah Tuhan ini. Nunggu loh. Mereka bukan orang biasa-biasa. Saya tahu, ini negara-negara maju. Banyak orang kaya di situ. Tapi nunggu ngantri. Tertib orangnya. Luar biasa. Kalau di Indonesia aja boro-boro. Ya. Saya percaya hal itu bisa terjadi dimanapun. Ketika ada rumah Tuhan yang sungguh-sungguh firman Tuhan itu hidup. Di rumah Tuhan yang firman Tuhannya hidup. Dan dihidupi oleh jemaatnya. Ada amin, saudaraku. Ya, dikatakan apa di ayat yang kedua? Lanjutannya, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus ngapain? Memberitakan firman kepada mereka. Makanya saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu kita butuhkan setiap hari. Ada amin, saudaraku. Ketika Tuhan hadir dalam hidup seseorang, Tuhan pasti juga rindu menyatakan kehendaknya. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan hadir dalam hidup seseorang, Tuhan juga mau menyatakan firman-Nya. Nggak mungkin dia hadir cuman diem aja. Halo? Nggak mungkin dia hadir cuman nongolin wujudnya aja. Enggak. Dia rindu juga menyatakan firman-Nya. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya bukan orang percaya ketika bertemu dengan Yesus. Yesus selalu mengatakan ini, mari ikut aku. Bukankah itu firman-Nya? Halo? Dia selalu menyatakan firman-Nya. Dia selalu menyatakan firman. Kalau saudara tahu ini waktu Tuhan, saudara saat teduh bersama dengan Tuhan, tak mungkin Tuhan gak nyatakan firman-Nya. Nggak mungkin hanya diam-diam aja. Halo. Makanya saat teduh itu selalu diiringi dengan apa? Pujian, penyembahan, dan juga doa serta pembacaan firman Tuhan. Dan waktu saudara keluarkan suara, disitulah saat yang kita mendengar suara Tuhan berbicara atas hidup kita. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman dan pendengaran akan firman Kristus. Ada amin, saudaraku. Ya, coba perhatikan. Untuk bisa mengerti apa yang Tuhan nyatakan, kita harus mau mendengar dan memahami firman Tuhan dengan baik. Lihat, orang-orang banyak ini haus nggak dengar firman Tuhan? Mereka tuh berbondong-bondong datang kepada Yesus. Itu dimulai dengan apa? Dengar firman dulu. Tuhan gak akan bikin mujizat sebelum dia menyatakan firman-Nya. Betul gak? Orang ini disembuhkan kan karena firman duluan didengar. Ada amin, saudaraku. Ya. Makanya kalau kita ketemu orang sakit, ketemu orang yang terikat, jangan langsung cuman doain orang itu supaya ngalamin mujizat. Katakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dulu sama orang ini. Biar dia mendengar, biar dia timbul iman di dalam hatinya. Baru setelah itu kalau dia percaya, kita doakan. Percayalah, firman itu akan menjamah dia. Firman itu akan menyembuhkannya. Firman itu akan melepaskan ya keterikatannya. Ya.
Jadi saudara-saudariku yang terkasih, perhatikan baik-baik. Ya, ketika hamba Tuhan berkhotbah, ketika kita membaca firman secara pribadi, ya, ingat firman Tuhan itu membuat jiwa kita kuat, membuat hikmat Tuhan turun atas kita, ya, membuat hati kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan menjadi orang Kristen yang mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita bukan hanya mengerti waktu Tuhan, tapi kita juga mengerti kehendak Tuhan. Ingat, kita bukan ngerti saja waktu Tuhan, tapi kita ngerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan sepelekan waktu-waktu teduh kita sama Tuhan. Itulah waktu Tuhan untuk kita. Itulah waktu Tuhan menyatakan kehendaknya untuk kita. Nikmatin. Yang kita temui itu raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Ya. Dan itu bermanfaat atas kehidupan kita. Bermanfaat untuk perjalanan hidup kita. Bermanfaat untuk memberikan kita langkah demi langkah di dalam pekerjaan, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Ya, hikmat Tuhan. Dan saya percaya hanya orang-orang yang memiliki kerinduan setiap hari bertemu dengan Tuhan, yang mengalami waktu Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ya. Itu yang kedua. Yang terakhir. Yang terakhir itu berada dalam komunitas. Ayat yang ketiga dikatakan gini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara percaya enggak? Ini orang yang lumpuh temannya 4 orang ini. Halo? Ada amin saudaraku? Dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Betul nggak? Jadi komunitas rohani itu, persekutuan orang-orang percaya itu adalah tempat di mana orang akan menyatakan, Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Di mana orang akan melihat kehadiran Tuhan. Di mana orang akan merasakan kuasa Tuhan, di mana orang merasakan Tuhan menyatakan kuasanya. Bilang sama orang sebelahmu, seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya, aku butuh engkau dalam hidupku. Jangan sombong saudaraku. Mati kita butuh orang untuk nguburin kita. Gak mungkin nguburi dewek. Betul gak? Gak mungkin kita nguburkan diri kita sendiri. Kita butuh orang. Lahir aja kita ditolong orang. Betul? Mati juga kita ditolong orang. Makanya kita butuh, apalagi dalam perjalanan hidup kita, kita butuh namanya komunitas orang-orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, ya. Justru disitulah, di dalam komunitas itulah Tuhan menyatakan kehendaknya dan mujizatnya. Dalam kisah ini, ya, ada seorang yang ngalamin kelumpuhan, tetapi teman-temannya, komunitasnya, oikosnya membawa dia kepada Kristus, membawa dia kepada Yesus. Makanya orang ini ngalami terobosan. Saudara ngalamin terobosan, jangan dipikir bisa ngalaminya sendirian. Saudara butuh teman, apalagi temanmu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Butuh. Mau ngalamin terobosan, makanya ngomong sama saudara simanmu, aku butuh engkau. Saya pernah baca satu buku Praying Partners. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai. Dia dalam pelayanannya di seluruh dunia. Dia bilang, saya bisa tetap kuat melayani Tuhan sampai hari ini karena ada teman saya yang berdoa untuk saya. Dan kami berpartner.
Dia mungkin nggak dikenal seperti saya dikenal, tapi saya tahu Tuhan mempertemukan saya sama orang ini, dan orang inilah yang selalu menjadi teman berpartner saya berdoa. Saudara butuh orang-orang seperti itu. Ada amin saudaraku. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng temanmu, saudara seimanmu. Kalau kau tahu dia itu pendoa, dia itu orang yang kuat di dalam Tuhan, dia itu orang yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, ketahuilah bahwa orang-orang seperti inilah yang kau butuhkan untuk bersama-sama maju di dalam perkara-perkara ilahi. Percayalah, ya. Dan apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Orang ini mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Tadinya dia lumpuh. Seberapa banyak orang bukan hanya lumpuh secara jasmani. Seberapa banyak orang-orang bahkan di gereja kita pun ada orang-orang yang sedang lumpuh secara rohani hari-hari ini. Apalagi di masa-masa pandemi ini, banyak orang Kristen yang mulai mundur. Banyak orang Kristen mulai tidak lagi menyukai hal-hal yang ilahi, menyukai hal-hal yang rohani. Karena apa? Sudah terlalu lama mereka tidak lagi di dalam komunitas. Ketakutan membuat mereka menjauh dari komunitas. Halo, tapi saya percaya Tuhan itu selalu saja punya cara untuk mengumpulkan kita kembali. Selalu punya cara untuk kita ada dalam komunitas. Ada amin saudaraku, ya. Orang yang meninggalkan komunitas rohaninya pasti akan mengalami kelumpuhan rohani. Sama seperti arang yang sedang menyala. Kalau satu dipisahkan, apa yang terjadi dengan arang ini? Mati. Pelan tapi pasti mati. Bagaimana cara paling mudah untuk mengembalikan dia menyala lagi? Kembalikan dia ke komunitasnya. Kembalikan ke kumpulan arang yang menyala-nyala ini. Dia pasti akan hidup lagi. Sama seperti kita, ya. Ini orang lumpuh ini beruntung punya teman 4 orang ini. Halo, coba tanya dirimu sendiri, siapa 4 orangmu yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan? Yang ada di sekitarmu. Percayalah, orang-orang ini ketika engkau mengalami masa paling sulit, bahkan kau sudah lumpuh gak bisa ngapa-ngapain lagi, merekalah orang-orang yang akan bawa engkau bertemu kembali dengan Kristus. Bertemu kembali dengan kuasa Tuhan. Bertemu kembali dengan hadirat Tuhan. Bertemu kembali dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Ya. Bahkan ketika ada tantangan sekalipun untuk membawa orang itu ketemu Tuhan, mereka tidak kurang akal untuk mencari cara bagaimana membawa orang itu ketemu Tuhan. Siapa yang hari-hari ini kau sedang imani temanmu, sahabatmu, keluargamu untuk ketemu Tuhan? Kayaknya banyak sekali tantangannya. Ada? Ada enggak? Kalau ada, percayalah. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, bagaimana cara bawa orang ini kepada Engkau? Dia keras Tuhan. Dia kayaknya gak ingin lagi ngalamin hal-hal yang rohani. Gimana caranya tuh? Saudara tahu arti buka atap? Minta sama Tuhan, Tuhan bukakan pikiran orang ini. Bukakan pikiran komunitas ini. Bukakan pikiran keluargaku untuk bertemu dengan Engkau. Aku rindu Tuhan bawa mereka kepadamu. Percayalah, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam komunitas rohani selalu saja ada kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan mujizatnya dan menyediakan kemuliaan kerajaan Allah untuk kita. Bayangkan, waktu orang ini sembuh, Tuhan kan dikritik sebenarnya sama orang-orang Farisi, ahli Taurat, betul? Ini penghujatan. Kenapa dia bilang dosa orang ini dihapus? Apakah dia Allah? Yesus kan bilang, mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Menyembuhkan orang ini sembuh atau
menghapus dosanya? Mana lebih mudah? Sebenarnya kalau menyembuhkan orang itu mudah bagi Tuhan. Halo? Tapi nebus dosa dia harus mati di kayu salib. Betul nggak? Makanya terakhir Tuhan bilang apa? Bangun, angkat tilammu. Orang itu bangun, angkat tilam. Lalu apa kata orang-orang kebanyakan? Mereka bilang apa? Yang seperti ini belum pernah kami lihat. Saudara mau percaya nggak? Orang-orang yang belum pernah melihat mujizat Tuhan akan melihat mujizat Tuhan melalui komunitasmu, melalui hidupmu, melalui perkara-perkara yang kau bagikan bagi orang lain. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah yang pertama, kita harus mengerti waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan dimulai? Saat-saat teduh kita. Nikmati waktu Tuhan. Nikmati keberadaan kita di dalam hadirat-Nya. Percayalah, yang kedua dia akan ngapain? Dia akan bawa kita untuk mengerti firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Waktu kita di dalam waktunya Tuhan, hadirat Tuhan, bawa firman Tuhan itu untuk kita renungkan. Justru di waktu Tuhan itulah Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Makanya Tuhan bilang apa dalam firman-Nya? Renungkanlah itu siang dan malam. Percayalah, Tuhan akan kasih hal-hal yang belum pernah kau dengar, belum pernah kau lihat, belum pernah terbersit dalam hatimu. Tuhan bukain. Ya. Pewahyuan itu bukan dari manusia. Pewahyuan itu datangnya dari Tuhan. Revelation itu dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menjauh dari komunitas rohanimu. Jangan menjauh. Temukan sedikitnya 4 orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut Tuhan, dan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Buktinya apa? Yesus lihat iman siapa ketika dia lihat orang lumpuh itu? Orang lumpuh itu? Tidak, ketika Yesus melihat iman mereka. Betul? Ketika kau membawa keluargamu yang belum percaya Tuhan, temanmu yang belum percaya Tuhan, Tuhan gak lihat iman mereka dulu, Tuhan lihat iman kau. Apakah kau sungguh-sungguh percaya bahwa orang ini akan diselamatkan, orang ini akan disembuhkan, orang ini akan dilepaskan? Itu Tuhan lihat imanmu. Seberapa besar saudara percaya imanmu bukan hanya menyelamatkan kau, tapi menyelamatkan juga orang-orang di sekelilingmu. Makanya betul, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, aku percaya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terbaik kami boleh mengalami Engkau. Tuhan, terima kasih untuk setiap saat yang Kau berikan kepada kami ketika kami menghadap Engkau. Firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, mari datang yang letih lesu berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan, ajari kami untuk mengerti Tuhan, bahwa setiap hari di saat-saat teduh adalah saat-saat Kau mengundang kami. Mengundang kami untuk mengalami Kairos-Mu Tuhan. Mengundang kami untuk mengalami waktu-waktu indah bersama dengan Kau. Dan Bapa, Engkau juga setiap kali di dalam waktu-waktu perjumpaan dengan-Mu, Engkau selalu saja menyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami makin haus, ajar kami makin lapar akan firman-Mu Tuhan. Karena memang betul, firman-Mu itulah makanan kami yang hidup. Firman-Mu itulah makanan roh kami. Firman-Mu itulah yang menghidupkan kami Tuhan, bukan tubuh daging ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau nyatakan setiap hari dalam hidup kami. Dan Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita mengucap syukur untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan Kau di dalam suka maupun duka, orang-orang yang mendoakan Kau, orang-orang yang berdiri di dalam kehidupan Kau mengiring Tuhan. Sebutkan setidaknya ada 4 orang di dalam hidupmu. Kau sebutkan terima kasih untuk hidup mereka. Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang kami tahu mereka cinta Engkau Tuhan, orang-orang yang kami tahu mereka sungguh-sungguh hidup Tuhan mengasihi-Mu. Orang-orang ini Tuhan, orang-orang yang selalu membawa kami makin dekat dengan Kau. Orang-orang inilah menolong kami keluar dalam kesulitan. Orang-orang inilah Tuhan yang menolong kami ketika kami mengalami kesedihan. Tuhan, terima kasih untuk sahabat-sahabat kami. Tuhan, setiap kali kami mengingat mereka, maka berkat-Mu Tuhan melimpah atas hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Sahabat-sahabat kami yang ketika kami merasa tidak berdaya lagi Tuhan, mereka selalu saja mengingatkan masih ada Tuhan. Mereka selalu saja mengingatkan berjalan terus. Tuhan mengiringi Engkau. Orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan lihat iman mereka untuk kami. Untuk kami melewati masa-masa sulit. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan berdoa untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk sahabat-sahabat kami ini Tuhan. Baik itu di keluarga kami, baik itu sahabat-sahabat kami di dalam pelayanan, ataupun di dalam persekutuan-persekutuan doa, persekutuan kelompok sel Tuhan. Terima kasih untuk hidup mereka. Kami mau Tuhan Kau pakai juga menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang lumpuh secara jasmani maupun rohani, agar kami boleh bawa mereka Tuhan kepada Engkau. Bagaimana caranya, berapapun harganya, apapun yang menghalangi dia datang kepadamu Tuhan, beri kami hikmat untuk bawa mereka sampai di hadapan Engkau Tuhan. Dan ketika mereka ditemui oleh Engkau, Kau lihat iman kami Tuhan untuk percaya bahwa mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan mengalami terobosan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Tuhan, kami serahkan apa yang kami sudah dengar dan kami doakan ini boleh sungguh-sungguh boleh terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan doa permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Kita rindu pulang bawa berkat, kita rindu pulang jadi berkat. Juga bagi saudara-saudariku yang ada di rumah, sama-sama kita angkat tangan kita dan terimalah berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita,
kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.